ya, banyak penyesat, banyak tukang sihir di jalan-jalan. Pak, cirinya gampang, dia tidak nyembah Yesus. Kedua, dia pamer, Pak. Sebab Yesus nggak pernah pamer. Yesus tidak mau pamer, ya. Ini orang-orang ini pamer begini sudah pasti dari iblis. Yang teriak-teriak in the name of Yesus, dalam nama Yesus, tapi yang disembah bukan Yesus. Waras enggak itu, Pak? Katanya Yesus itu ajaib, Yesus itu luar biasa, tapi dia sendiri nggak nyembah Yesus. Waras enggak, Pak? Nggak waras, Pak. Nah, berarti dari kuasa Pak iblis, Beelzebul. Baca Lukas 11 ayat 19, clear, Pak. Ada Simon di Samaria, mungkin di tempat lain, di kota-kota lain termasuk Samarinda, ada Simon tukang sihir jalanan. Salam Sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan membahas mengenai pelayanan hambanya Pastor Andi Simon yang tidak lepas daripada sorotan banyak orang, ya. Bahkan bukan hanya dari kalangan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga dari kalangan orang percaya, bahkan dari kalangan pendeta ataupun hamba Tuhan. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, kali ini kita akan melihat pernyataan dari seorang pendeta yang bernama Henry Tan. Ya, beliau ini mengatasnamakan hamba Tuhan, tapi pernyataannya ini sangat-sangat tidak pantas ya untuk disampaikan, ya, apalagi oleh seorang hamba Tuhan ataupun seorang pendeta. Ya, saudara Tuhan, pernyataan apa yang disampaikan oleh Bapak Henry Tan? Mari kita akan lihat tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Gampang kok, Pak. Cek dulu pendetanya yang ngaku pendeta. Cek dulu dia nyembah Yesus enggak, Pak, udah valid, sudah diuji, dia nyembah apa, berarti segala kuasa itu berasal dari iblis. Dijamin, karena ayat Alkitab Lukas 11 ayat 19 dan 20. Yesus bilang, aku mengusir dengan kuasa Allah. Berarti kalau aku pakai kuasa Beelzebul, terus kamu pakai apa? Itu kan Yesus pengen ngomong, berarti kamu mengusir pakai Beelzebul. Di luar Kristen, buktinya juga bisa membuat kesembuhan, Pak. Ya, Pak Salomo di kota Samarinda, non-Kristen itu bisa membuat kesembuhan. Tetapi orang Kristen sejati, penyembah Yesus juga bisa. Tapi nggak pamer. Beda dengan mereka yang ngaku-ngaku teriak-teriak Yesus Tuhan. Kerjaannya pamer di jalan-jalan. Ini kagak pernah pamer, Pak HTD-nya doain orang, tidak pernah pamer. Bedanya di situ. Ini Yesus, saya penyembah Yesus, Allah yang benar. Sementara Simon Samaria, ya, mungkin juga ada di Samarinda, tidak nyembah Yesus Allah, tapi dia teriak-teriak dalam nama Yesus. Iblis yang kamu sembah. Yesus bilang, aku nggak kenal kamu, Simon. Nanti Anda akan dihakimi loh. Tuhan, bukankah aku bernubuat dengan namamu? Bukannya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Ya, Simon. Ya. Simon Samaria. Ya. Mungkin juga ada penirunya di tempat Pak Salomo di Samarinda. Kamu teriak-teriak nanti, Yesus Tuhan, bukankah kemarin aku menyembuhkan orang sakit, bernubuat, aku numpang tangan sembuh di sana, aku bawa nama Yesus. Lalu Yesus bilang, sorry, aku nggak kenal kamu. Itu Yesus siapa? Yesus Tuhan. Lah, Allahmu siapa? Kalau Allah kami tetap Bapak iblis, jadi Bapakmu, makanya kesembuhanmu dari iblis. Pasti itu. Pak Salomo, ya, banyak penyesat, banyak tukang sihir di jalan-jalan. Pak, cirinya gampang, dia tidak nyembah Yesus. Kedua, dia pamer, Pak. Sebab Yesus nggak pernah pamer. Yesus tidak mau pamer, ya. Ini orang-orang ini pamer begini sudah pasti dari iblis. Silakan, Pak, dikompar, dibandingkan dengan orang-orang yang, mohon maaf,
tidak pernah nyebut Yesus. Di luar Kristen banyak Pak yang lebih hebat dari tukang sihir Simon. Banyak Pak yang dibacok saja tidak mempan. Banyak ya, lebih dahsyat, lebih hebat daripada Simon yang teriak-teriak in the name of Yesus, dalam nama Yesus. Tapi yang disembah bukan Yesus. Waras enggak itu Pak? Katanya Yesus itu ajaib, Yesus itu luar biasa. Tapi dia sendiri enggak nyembah Yesus. Waras enggak Pak? Enggak waras Pak. Nah, berarti dari kuasa Pak iblis, Beelzebul. Baca Lukas 11 ayat 19, clear Pak. Ada Simon di Samaria, mungkin di tempat lain, di kota-kota lain termasuk Samarinda, ada Simon tukang sihir jalanan. Waspada, cek saja, itu Simon nyembah Yesus apa tidak? Tidak Pak, berarti kuasanya dari iblis. Pamer apa tidak? Pamer Pak, sudah pasti lebih meneguhkan itu dari iblis. Sebab kesembuhan ada dua sumber, mujizat ada dua sumber, usir setan, kesembuhan, mujizat, ya apa itu ada dua sumber ya. Sekarang masyarakat disesatkan seolah-olah percaya bahwa ini Simon ini punya kuasa besar dari Allah. Dulu di Samaria juga begitu. Masyarakat itu terpesona dengan Simon, namanya Simon Samaria, bukan Samarinda. Jadi judulnya apa? Simon Samaria versus Samarinda. Udah gitu aja. Kebetulan kok sama ya. Ya, sahabat kasih Tuhan, itu tadi ya pernyataan yang disampaikan oleh Pak Henry Tan ya. Dia menyampaikan hal yang sesungguhnya tidak layak untuk disampaikan. Kenapa? Karena dia membandingkan antara Pastor Andi Simon dengan Simon si penyihir yang ada di dalam Alkitab. Dan di sini sahabat kasih Tuhan, ya, dia memberikan satu penilaian bahwa Pastor Andi Simon ini ya, dia tidak menyembah Tuhan. Dikatakan bahwa dia hanya berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, kemudian menyembuhkan orang, tetapi sesungguhnya dia sendiri tidak menyembah Tuhan. Dan dia menuduh bahwa Pastor Andi Simon itu seperti penyihir, ya. Bahkan dia membandingkan Pastor Andi Simon dengan yaitu Simon si penyihir. Sahabat kasih Tuhan, saya tidak tahu apa tujuan daripada Bapak Henry Tan menyampaikan hal itu. Mungkin dia ingin dikenal orang dari setiap pernyataan-pernyataannya yang seringkali menjelek-jelekan pendeta, menjelek-jelekan hamba Tuhan yang lain. Nah, saya kasih Tuhan, ya, atau mungkin melakukan hal tersebut bisa memberikan kepuasan tersendiri kepada dirinya. Nah, saya kasih Tuhan, di dalam Amsal pasal 18 ayat 8 dikatakan, fitnah itu enak rasanya, orang suka menelannya. Saya kasih Tuhan ya. Dalam hal ini saya menilai bahwa Bapak Henry Tan itu sudah menyebar fitnah, ya, menyembur-nyemburkan kebohongan, menyembur-nyemburkan hal-hal yang kosong. Ya, saya kasih Tuhan. Dan saya tidak tahu, mungkin ya, apa yang ia lakukan itu memberikan kepuasan tersendiri kepada dirinya, yang mungkin merasa dia benar, yang mungkin merasa dia hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, hamba Tuhan yang baik, ya, sehingga dia seringkali menilai hamba Tuhan yang lain itu jahat, hamba Tuhan yang lain itu jelek, hamba Tuhan yang lain itu melakukan penipuan, ya, hamba Tuhan yang lain itu mencari keuntungan. Ya, saya kasih Tuhan, demikian ya hal yang boleh kita bahas hari ini, yang boleh kita saksikan bersama-sama. Ya, jika sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran. Dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.